Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu ya Pak. Puasa Pak? Oh, tahu gitu mah tak bawain gorengan tadi Pak. Siap, Pak. Bapak, kita kan udah janji nih Pak mau supervisi kelas. Insya Allah nanti kita di kelas 9A Pak. Ini administrasi pembelajaran saya Pak. Oke, Pak Sabrudin, kira-kira hari ini mau pembelajaran tentang apa ya? Sesuai di mata pelajaran saya Pak, saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional Pak. Metodologinya gimana, Pak? Rencana saya mau pakai metode PBL Pak. Oke, coba dijelaskan Pak, gimana PBL itu? Ya. Jadi nanti Bapak nanti anak-anak saya ajak untuk nonton video Pak tentang perdagangan internasional, video yang menarik dan sesuai dengan materi tentunya. Nah setelah itu nanti kita akan berdiskusi Pak, gambaran umumnya seperti itu. Materinya bagus, videonya bagus, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Siap Bapak, siap. Oke, kita nanti langsung ke kelas. Baik, mari Pak. Sukses, Kita ke kelas dulu. Pak, makasih ya. Tadi sudah menemani di kelas Pak. Mohon saya diberi arahan dan masukan Bapak. Baik Pak Saf, kira-kira tadi pembelajarannya bagaimana menurut Pak Sabrudin? Alhamdulillah Bapak, tadi saya sih berpendapat dan merasa bahwa yang saya lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya rencanakan di modul pembelajaran. Tetapi saya juga masih merasakan Pak adanya hal-hal yang kurang dan tidak sesuai dengan target yang ingin saya capai. Apa itu Pak yang kurang? Dari sudut siswa Pak, di pertemuan sebelumnya saya punya 3 siswa yang masih kurang aktif. Saya menargetkan di pertemuan ini 3-tiganya terlibat secara aktif, tapi ternyata tadi 1 anak masih belum tercapai Pak. 1 anak masih sibuk kemana-mana aja ngobrol. Tadi Bapak ngajarnya ngasih apresiasi ke siswa enggak ya? Ya, saya kasih apresiasi Pak. Jadi setiap yang bertanya atau yang menjawab temannya itu saya kasih apresiasi, walaupun hanya dengan pujian dan tepuk tangan Pak. Jadi Bapak melakukan tes ya di kelas bagaimana itu? Iya. Ya, saya melakukan tes di awal tuh dengan menanyakan materi-materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Pak, untuk mengingatkan kembali ke anak-anak tentang materi yang kemarin saya sampaikan. Oke Pak, sukses selalu. Terima kasih Pak Semakin Kepala. profesional. Terima kasih Pak Kepala atas bimbingannya. Ya. Waalaikumsalam Bu Haji. Silakan Mohon masuk. izin, Bapak. Ya, mangga. Saya duduk ya, Pak. Ya, silakan Bu. Maaf mengganggu waktunya Dan nih Pak. kan kita udah janjian hari ini mau supervisi kelas. Iya, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, Bapak sehat juga ya? Alhamdulillah Bu. Super sehat Bu. Sehat. Lanjut. Insya Allah hari ini saya akan melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 9A Bapak. 9A iya. Pelajaran IPS. Kalau nggak salah itu kelas unggulan ya. Insya Allah. Ini RPP yang sudah saya buat Pak. Mohon izin ya Bu sekalian. Materi perdagangan internasional. Oke, modulnya udah bagus Bu, ini berdiferensiasi. Ada beberapa. Ibu akan melakukan apa? Akan menggunakan metode apa nih? Kebetulan hari ini karena materinya perdagangan internasional, saya ingin anak lebih aktif. Jadi metode yang akan saya gunakan adalah project based learning. Iya. Kira-kira untuk menarik perhatian anak supaya ngantuk gitu ya, Ibu punya media-media yang mau digunakan apa aja? Media-media yang akan saya gunakan lebih ke contoh konkret dengan menggunakan audio visual Pak. Jadi mungkin nanti ada beberapa video yang akan ditayangkan. Jika Pak, kalau dihubungkan dengan pertemuan yang sebelumnya, Ibu ada target yang mau dicapai nggak di pertemuan hari ini? Targetnya karena beberapa waktu lalu saya melihat ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, jadi mungkin saya akan banyak melakukan refleksi di kegiatan ini Pak. Ibu dalam mengapresiasi anak-anak ya, pada anak-anak perlu diapresiasi. Apakah punya, umumnya kan apresiasi itu pujian, tepuk tangan ya. Ibu apakah ada rencana apresiasi yang berbeda? Anak-anak ini suka sekali memang Pak diapresiasi. Biasanya ada yang berbeda mereka, kalau saya apresiasi ketika mereka mau mengangkat tangan, mau mengacu, terlepas jawabannya salah atau benar, yang penting mereka percaya diri aja untuk bentuk apresiasinya apa? Bentuk apresiasinya biasanya saya menggunakan nilai Pak. Oh gitu ya. Nilai plus, nilai lebih mereka sih.
kira cukup sih Bu. Atau mungkin sebelum ke kelas ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Nanti sambil di jalan di kelas Sambil aja. berjalan aja ya, biar nanti kita ada bahan untuk diskusi di pasca pengamatan. Ya Ibu, kita ke kelas kalau gitu. Iya, kita langsung saja ya Pak ya. Jeng jeng jeng. Ini dimatiin Ibu. Iya, mati ya. Silakan Bapak duduk. Ya. Minum dulu atuh tadi dari kelas. Sudah Pak, tadi mampir ke kantin. Puasa ya, sebentar. biasanya buat dia Enggak. puasa. Enggak. Terima kasih Bapak tadi sudah mendampingi saya untuk melihat kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, menurut Bapak bagaimana nih performa saya tadi? Baik. Bu Eva, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa observasi ini bukan berarti Bapak tidak percaya dengan kemampuan Bu Eva ya. Ini sudah luar biasa lah kemampuan Bu Eva. Cuman yang namanya dunia pendidikan itu kan dinamis ya. Dan kita harus mengikuti perubahan. Ya. Dan observasi ini sebuah kebutuhan juga untuk kinerja kita. Secara umum saya mengamati pembelajaran Ibu di kelas sudah sangat berkualitas. Terbukti dengan hampir semua siswa bisa menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tapi tentunya belum sempurna ya, kita harus melihat ada kekurangan-kekurangan. Nah, kalau Ibu sendiri gimana? Merasakan tidak ada kekurangan-kekurangan tadi yang disampaikan teknik pembelajaran Ibu tadi? Ada Pak, beberapa saya melihat ada 3 orang siswa yang saya rasa masih butuh bantuan lebih ke depannya. Jadi mungkin ke depannya saya akan melakukan ekstra pendampingan untuk 3 siswa ini dan mudah-mudahan ini bisa membantu mereka. Bagus Bu, itu dari sisi siswa ya. Ya. Kalau dari sisi Ibu sendiri nih, Ibu merasakan nggak ada kelemahan yang berasal dari internal Ibu sendiri? Saya karena di awal tadi sebelum kita masuk kelas ya Pak ya di pra observasi saya sampaikan ke Bapak ya ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan, diantaranya adalah refleksi kegiatan yang jarang saya lakukan. Tadi di masuk kelas B9A ini saya coba melakukan refleksi dengan meminta siswa untuk menuliskan apa yang sudah mereka pahami, apa yang belum mereka pahami. Namun karena waktunya sudah mepet, refleksi itu kan adanya di akhir ya Pak ya, di akhir kegiatan. Belnya sudah selesai, anak-anak sudah mulai berbubar dan sebagainya. Nah, ke depan mungkin saya akan mengalokasikan khusus kegiatan refleksi ini agar bisa konsisten dilakukan terus-menerus. Saya bangga Ibu, di satu sisi Ibu paham kekurangannya, tapi di sisi lain juga Ibu sadar dan tahu cara penyelesaiannya. Tinggal ditindaklanjuti hasil refleksi kita hari ini. Selamat Bu Eva, semoga semakin berkualitas. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak waktunya, bimbingannya dan Baik. arahannya. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ade? Sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana? So, hari ini ada jam observasi digunakan kegiatan kelas. Oh iya. Saya juga sudah menjadwalkan ya khusus hari ini memang ada pembelajaran Pak Ade ya. Rencana ini SPP-nya ya Pak ya, mengajarnya ya. Saya lihat dulu ya Pak. Ya silakan. Rencana berarti materinya hari ini apa Pak? Materinya tentang descriptive text. Bahasa Inggris ya Pak ya. Ya. Baik, kira-kira metodenya apa nih Pak yang akan disampaikan ke anak? Tentang discovery. Discovery learning. Media yang akan digunakan? Nanti akan saya tayangkan video, anak-anak nanti melatih mana struktur teksnya, mana yang termasuk identification, mana yang termasuk deskripsi. Itu dari siswa ya. Kalau targetnya Pak Ade sendiri kira-kira di pembelajaran ini apa? Targetnya mudah-mudahan siswa bisa memahami tentang deskripsi itu sendiri. Ada lagi Pak Ade yang mau sampaikan? Kayaknya lebih cepat, Siap. lebih baik, Siap. lebih enak langsung kita melihat di kelas ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Oke, kita ke kelas. Jeng jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ade. Ya, Bu. Udah ya tadi ya Pak Ade ya. Dan, saya melihat tadi kegiatan belajar mengajar di kelas sudah cukup bagus. Tapi nobody's perfect pasti ya. Betul. Nothing's perfect. Kalau menurut Pak Ade sendiri, kira-kira menurut Pak Ade gimana tadi? Tadi pembelajarannya siswa
masih ada yang belum memahaminya, siswa banyak belum aktif ketika saya tanya, namun perlu dengan pengetahuan lebih, mudah-mudahan nanti di pertemuan depan siswa akan semakin menarik dan memahami apa itu tentang deskriptif personality. Tadi saya lihat pun apa namanya, siswa ketika saya tanya belum memahami. Kira-kira indikator apa yang membuat Pak Ade menyimpulkan bahwa siswa seperti tadi? Ya, ketika saya tanya tadi, anak-anak belum banyak respon. Ya, ada sebagian sudah respon, makanya nanti yang tidak respon ini nanti saya akan fokus ke yang tidak respon. Karena dengan metode yang lain, insya Allah mudah-mudahan siswa akan semakin memahami. Kira-kira metode apa nih yang akan digunakan supaya siswa lebih respon di pertemuan berikutnya? Bisa dengan project besar, Project Bus Learning. Kenapa Project Bus Learning? kebijakan tugas, jika siswa bisa kolaborasi dengan gurunya, memahami sebuah deskriptif personality. Ada lagi mau sampaikan Pak Ade? Saya cukup. Cukup ya. Terima kasih sudah Baik, mau- sukses selalu. Semoga Pak Ade sehat selalu. Pekerjaannya juga berkah. Amin, amin. Anak-anak juga semakin smart, semakin cerdas dan bisa memahami. Terima kasih banyak Pak Ade. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.